Selamat sore teman-teman mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pasti sehat-sehat saja kan? Gimana kuliah online-nya? Sudah bosan atau sudah terlanjur nyaman nih? Kalau sudah terlanjur nyaman, jangan terlena ya. Nanti kayak doi yang sudah buat kamu nyaman, tapi ujung-ujungnya jadian sama orang lain. By the way, teman-teman pasti sudah kangen kan sama kampus tercinta? Nah, untuk ngobatin rasa kangen kamu sama Universitas Atmajaya Yogyakarta, Podcast Talk mau mengajak kamu untuk flashback ke tahun 1965 nih, tepatnya pada tanggal 27 September. Didirikan Universitas Katolik Atmajaya Cabang Yogyakarta. Kenapa cabang? Karena waktu itu kampus kita merupakan pemekaran dari Universitas Katolik Atmajaya yang juga berada di daerah Jakarta dan Makassar. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 1974, melepaskan diri dari cabang Universitas Katolik Atmajaya Cabang Yogyakarta, lalu berubah nama menjadi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hal ini dilakukan dalam rangka menjadi sebuah universitas yang mandiri. Nah, tahun 2020 ini, Universitas Atmajaya Yogyakarta genap berusia 55 tahun nih teman-teman. Bersamaan dengan itu, kampus tercinta kita melakukan launching logo, himne, dan mas secara resmi sebagai bagian dari transformasi atau wajah baru Universitas Atmajaya Yogyakarta tanpa mengubah filosofi, nilai, dan makna yang terkandung dalam logo. Tapi sayang sekali ya teman-teman, kita tidak dapat merasakan euforia dari Disnatalis pada tahun ini karena adanya wabah COVID-19. Semoga wabah ini cepat usai dan kita bisa berkumpul bersama di kampus lagi ya. Nah, balik ke awal didirikan, kampus kita hanya memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Beda banget ya dengan sekarang yang sudah memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknobiologi, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Ekonomi yang sekarang berubah nama menjadi Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Nah, selain 6 fakultas tadi, Universitas Atmajaya Yogyakarta juga terdiri dari 16 program studi S1 dan 6 program magister. Tapi kok Fakultas Ekonomi berubah nama ya? Namanya juga makin panjang nih. Kenapa ya? Jadi, pada tanggal 11 November 2018, Fakultas Ekonomi berubah nama menjadi Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kualitas fakultas pada tingkat internasional dengan mempersiapkan diri menuju akreditasi internasional. Di Fakultas Bisnis dan Ekonomika sendiri, ada 3 program studi loh, di antaranya akuntansi, manajemen, dan ekonomi pembangunan, serta 2 program studi internasional, yaitu akuntansi internasional dan manajemen internasional. Tiap fakultas dan program studi pasti memiliki organisasinya masing-masing. Nah, salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi atau HMPSA Universitas Atmajaya Yogyakarta yang menaungi podcast talk ini loh teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini, podcast talk kedatangan tamu nih. Kira-kira pada tahu nggak ya siapa? Yang jelas tamunya nggak biasa-biasa saja nih, spesial banget. Nah, daripada berlama-lama ya, langsung saja yuk kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, dosen program studi akuntansi, Ibu Aprilia Kristina Triwahyuni, SPD MA. Halo, selamat sore Ibu. Halo, Bagaimana kabarnya hari ini? baik, sibuk. Baik. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast talk pada sore hari ini. Iya, sama-sama deh. Baiklah, kalau begitu saya akan mulai ke sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, pada masa pandemi ini, aktivitas dan ruang gerak manusia tentunya menjadi terbatas sejak menyebarnya wabah COVID-19 di Indonesia. Tentunya, pemerintah juga bergerak cepat mengeluarkan kebijakan tatanan hidup bagi masyarakat agar terhindar dari virus yang sedang menyebar, utamanya kebijakan untuk work from home dan physical distancing. Hampir semua aktivitas mengharuskan untuk dilakukan di rumah, khususnya dalam proses belajar mengajar, tak terkecuali Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, menurut Ibu, apakah sistem pembelajaran daring yang dilaksanakan di kampus kita
sejak Maret hingga saat ini sudah efektif? Oke. Kita kan kalau kita bicara tentang efektif ya, kita bicara alat ukur kan sebenarnya. Nah, kalau ibu pribadi, hal seperti ini tuh tidak bisa diukur seperti itu. Jadi apakah efektif tidak efektif. Karena kenapa? Baik dosen dan mahasiswa sendiri juga mengalami masa-masa yang cukup sulit kan seperti itu. Kalau ibu sendiri ditanya, ibu lebih suka mengajar lewat langsung offline atau online, ibu akan bilang ibu lebih suka apa ya? Kalau kita sebutnya kan daring luring ya. Ibu akan bilang lebih suka luring karena kenapa? Ibu bisa bercanda sama teman-teman, sama adik-adik. Lalu ibu juga tidak perlu merekam video, tidak perlu merekam suara. Jadi sebenarnya persiapannya juga tidak sebanyak kalau kelas itu menjadi kelas daring seperti itu. Jadi secara pribadi Ibu melihat bahwa baik mahasiswa dan dosen juga meraba-raba sih sistem baru ini kan. Karena mungkin untuk beberapa mahasiswa yang sudah pernah homeschooling atau untuk beberapa dosen yang pernah mengalami kelas-kelas parsial yang ada di luar negeri, itu biasanya mereka memang terbiasa dengan kelas kuliah daring seperti ini. Tapi untuk Bapak Ibu yang memang belum pernah mengalami situasi seperti ini dan juga mahasiswa-mahasiswa yang belum pernah mengalami situasi seperti ini sama-sama mengalami kesulitan. Jadi kalau Ibu harus menilai efektif tidak efektif, Ibu akan lebih memilih bahwa kedua belah pihak ini sedang berusaha keras untuk membuat kelas ini berjalan dengan baik dan benar dan juga supaya semua bisa mendapatkan apa yang harusnya didapatkan. Jadi Ibu berpikir lebih ke seperti itu. Oke, Ya. jadi sih kalau bicara tentang efektif tadi seperti itu. Oke. Baik. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira Mm-mm. untuk semester ke depan ini kita bakal kuliah daring atau bakal kuliah offline, Ibu? Kalau melihat perkembangan sekarang ya, kalau Ibu dengar sih ya, Ibu kurang tahu kalau di universitas, tapi kalau di beberapa sekolah SMP dan sekolah-sekolah SD itu Ibu dengar kurang tahu ya kalau di daerah mana, tapi Ibu dengar kemarin teman adiknya teman Ibu sudah ada yang masuk SMP seperti itu, tapi hanya diuji coba 1 minggu 1 kali dengan segala protokol yang sudah disiapkan oleh sekolah pastinya seperti itu. Mungkin tapi dengan apa ya istilahnya, kalau kita lihat perkembangan dari virus virus ini ya, COVID ini, dan kita lihat nomor ya, kita bicara nomor di sini, kita bicara angka, kita lihat kalau angkanya semakin tinggi kan, seperti itu. Tetapi pemerintah juga sudah membuat apa ya istilahnya, banyak memiliki usaha yang sangat besar untuk mengatasi masalah pandemi ini. Jadi Ibu pikir semester depan mungkin masih akan ada perdebatan, tapi Ibu pikir masih akan kuliah daring sih Ibu pikir. Karena kan sedang masa ini juga uji coba bukan imunisasi, apa sih, uji coba obatnya, Iya, buat vaksinnya ya, Bu ya. vaksin ya, Ya. imunisasi jadi pengen bayi dong, jadi balita gitu kan. Jadi ya vaksinnya. Jadi belum tahu sih. Oke. Semoga aja cepat-cepat luring ya. Iya, saya juga lebih Mm-mm. setuju kalau offline kok, Bu. Ibu kangen soalnya mergokin mahasiswa nonton drama Korea di kelas sama main uler-uleran gitu. Ibu Iya. kangen gitu, marahin gitu, kamu mainan uler-uleran kayak gitu. Jadi ibu kangen kayak gitu sih. Ya. Oke. Baik, Kak. Terus selama pembelajaran daring tentunya ada tantangan tersendiri untuk dosen dalam menghadapi mahasiswa yang biasanya bisa Mm-mm. berinteraksi dan mengawasi secara langsung. Terus sekarang tuh jadi berubah. Dosen hanya bisa mendengar suara dan melihat visual mahasiswa dari perangkat elektronik. Bahkan Mm-mm. kadang ada mahasiswa yang tidak merespon jika diajak berinteraksi. Terus jika Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang biasanya Ibu lakukan? Jadi kalau ibu pribadi, uh, ibu sebenarnya percaya kalau kalian itu, ibu percaya pada mahasiswa itu pada dasarnya uh, memang datang ke sebuah
kelas itu untuk belajar gitu ya. Tapi ibu juga yakin ada masa-masa di mana kalian itu mungkin tidak tertarik atau tidak terlalu menyukai subjek yang sedang kalian pelajari seperti itu ya. Terus ya namanya kalian mahasiswa, ibu juga pernah jadi mahasiswa lah ya. Ibu juga nggak bohong lah ya. Ibu juga yang namanya membolos waktu kuliah ya. Ya hampir semua mahasiswa pasti pernah kan ya istilahnya membolos waktu kuliah seperti itu. Nah, secara ibu melihat kalian karena kalian itu anak-anak yang masih muda dan seringkali masih belum bisa memutuskan sesuatu dengan apa ya? Ya karena kalian masih muda jadi memutuskan segala sesuatu itu masih belum sangat um, ya belum benar-benar dewasa dengan memikirkan konsekuensi dan segala macamnya. Ibu yakin sih kalian seringkali saat kelas daring curi-curi kesempatan untuk melakukan hal lain. Ibu pernah kok waktu ibu absen presensi gitu ya ada yang di kafe seperti itu, ada yang lagi di pantai, ada yang lagi naik mobil di mana seperti itu kan ibu hanya bisa bilang ya ibu sih kalau ibu pribadi ibu nggak pernah marah ya. Ibu memang tidak pernah marah kepada mahasiswa karena ibu tahu ibu sih punya keyakinan belajar menuntut ilmu itu adalah hal yang privilege yang kalian miliki. Jadi kalau kalian sia-siakan privilege itu ya konsekuensinya kan kalian terima sendiri. Itu secara pribadi ibu berpikir seperti itu. Jadi belajar itu udah privilege seorang manusia yang tertinggi menurut ibu seperti itu. Nah jadi kalau ada mahasiswa yang seperti itu ya ibu cuma akan bilang hati-hati ya deh di jalan kalau belajar jangan sambil nyetir itu kan juga bahaya seperti itu. Jadi ya setiap dosen memiliki cara yang berbeda sih untuk mengatasi hal-hal tersebut ya. Tapi kalau ibu sih akan ya mungkin ibu presensinya ya selama masih mengerjakan tugas dan masih saat dipanggil diminta menjawab saat presentasi masih presentasi ya ibu sih tidak apa ya tidak terlalu apa ya ya ibu bukan marahin maksudnya bukan marahin sih ibu akan tegur di saat itu adik kemana lo kok lagi di pantai gitu kan kenapa gak belajar ibu ditinggal oke ibu presensinya ibu kosongin ya sekarang ya ibu kan kayak gitu ibu tegur kayak gitu cuman ya ibu nggak akan yang oh kamu ini nggak seperti itu juga ya ya udahlah ya maksudnya gimana ya susah sih karena itu ada di berbagai tempat dengan kadang berbagai alasan ibu juga tidak tahu kadang ada yang bilang bu rumah saya kebanjiran nih saya tidak bisa ikut kuliah terus ibu harus ngecek di mana ibu cuma tanya rumahnya di mana terus keadaannya gimana tapi memang dulu tuh ada kejadian ada banjir di daerah Kalimantan kalau tidak salah dan dalam seminggu berturut-turut itu semua mahasiswa yang tinggal di Kalimantan tuh izin dengan ibu jadi ibu rasa oh ya memang ada bencana jadi ibu tuh kadang sulit juga semua dosen pasti sulit membedakan ini benar-benar mati lampu atau tidak ini benar-benar banjir atau tidak ini benar-benar ada acara keluarga seperti ada yang bilang keluarganya meninggal atau tidak jadi ya susah kalau ditanya dosen gimana ya susah kami juga susah kami mengalami kesulitan untuk seperti itu jadi ya semua tadi seperti ibu bilang dosen berusaha sebaik mungkin mahasiswa juga sebaiknya berusaha sebaik mungkin gitu kan ya gitu deh Iya. Kalau begitu kan berarti kalau mengerjakan tugas kan ibu sendiri juga nggak tahu nih ngerjain tugasnya tuh kita tuh mandiri, ngerjain sendiri dengan sungguh-sungguh, atau kadang emang ada yang cuma copy-paste dari internet doang gitu kan. Terus gimana sih cara ibu dalam mengatasi hal seperti ini di era kuliah daring ini? Nah, kebetulan kan ibu mengajar bahasa ya. Sekali baca tulisan mahasiswa, ibu tahu kok itu tulisan kalian atau bukan. Kalau sudah sangat sophisticated atau sudah sangat apa istilahnya tulisannya sangat bagus, kalimatnya sangat tertata dan itu seperti tulisan ahli, ibu tahu pasti kalian copy paste tanpa harus memakai alat untuk pengecek. Nah, tapi kan ibu tidak boleh memakai feeling saja. Biasanya ibu akan meminta memakai Turnitin kan kita punya Turnitin yang apa sih namanya fasilitas untuk mengecek plagiasi seperti itu dan ibu juga fair ibu akan bilang kepada anak-anak seperti ini
Ibu dari awal, di awal kelas Ibu akan bilang, Ibu akan pakai Turnitin untuk mengecek tugas akhir dan tugas paper kalian, tugas makalah kalian. Jadi kalau nanti Turnitin ada kecurangan ditemukan plagiasi sebesar 25% ya akan dapat nilai E. Ibu akan bilang seperti itu. Dan Ibu juga ajarkan, jadi silakan kalian untuk mengecek ini juga bisa pakai Turnitin dengan hal yang sama, dengan mengirimkan email kalau nggak salah ya, mengirim email ke perpustakaan supaya bisa dibantu untuk cek kan. Dan untuk yang semester kemarin sih, Ibu lihat sih ya kesalahannya itu masih karena mungkin belum betul-betul tahu bagaimana caranya melakukan parafrase seperti itu. Tapi rata-rata sih karena sudah dari awal diberitahu secara fair, jadi secara kita sudah tahu nih konsekuensinya apa kalau melakukan apa. Nah, rata-rata anak-anak melakukan dengan baik kok. Itu tuh masalah komunikasi sih kalau Ibu pribadi. Dan ya sebagai dosen ya harus mau istilahnya kalau memang mereka kesulitan atau mereka memang ya kan komunikasinya tidak bisa langsung ya. Jadi kalau pemain di Ibu sering menerima message itu loh, apa pesan singkat. Ya mau tidak mau ya harus menjawab karena memang itu cara satu-satunya berkomunikasi seperti itu. Cuman kadang mahasiswa tuh message-nya jam 3 pagi, jam 2. Kalian ngapain sih jam segitu? Heran deh, Ibu udah tidur, kalian ngapain coba jam segitu kirim pesan coba. Gitu sih. Oh, baik. Kalau gitu berarti kan selama melakukan proses belajar mengajar dari rumah, mungkin Ibu juga seperti saya tadi mengalami beberapa gangguan ya, Bu ya. Nah, terus gimana cara yang Ibu lakukan supaya kuliah daring ini tetap berjalan dengan lancar, meskipun terkadang ada kendala gangguan sinyal seperti tadi, atau dari lingkungan sekitar ada gangguan gitu, Bu? Oke. Itu sebenarnya Ibu punya kejadian, Ibu yang bermasalah. Jadi yang masalah itu internet di rumah Ibu karena tahu sendiri kan kalau merek titit home itu ya kan, itu suka ada agak error gitu kan ya. Karena yang Ibu tidak tahu apa masalahnya. Nah, Ibu pernah yang hilang Ibu. Jadi anak-anak nyariin Ibu. Jadi Ibu ngomong sendiri, tapi Ibu ternyata tidak terkonek dengan mereka. Jadi Ibu udah ngomong panjang lebar, ternyata Ibu hilang gitu. Jadi suara Ibu putus-putus lah, atau Ibu tiba-tiba keluar dari room gitu sih pernah, atau mahasiswa yang seperti itu pernah. Nah, biasanya sih kebetulan karena Ibu ada tim ya, jadi Ibu tuh satu tim isinya 3 dosen, ada Bu Woro dan Bu Tias kebetulan. Kami punya plan A dan plan B. Jadi kalau dulu PowerPoint itu tuh presentasinya itu hanya PowerPoint biasa, jadi tanpa suara. Kalau sekarang kami selalu menyiapkan dengan versi suara. Jadi diunggah di situs kuliah dulu, lalu nanti kalau tatap muka akan dijelaskan, tapi nanti bisa digunakan belajar di rumah lagi gitu loh. Jadi mahasiswa bisa menggunakan PowerPoint tersebut untuk belajar sendiri dengan ada suara penjelasannya, dan itu biasanya giliran yang merekam. Bisa Ibu, bisa Bu Woro, bisa Bu Tias, gantian seperti itu. Jadi pada dasarnya ya harus ada plan A dan plan B sih seperti itu. Tapi mungkin ya tadi seperti Ibu bilang, persiapannya lebih banyak ketimbang kuliah luring ya. Kalau kuliah luring tuh kadang ya sudah karena PPT-nya sudah ada, materi juga sudah ada, kadang ya Ibu tinggal berangkat aja gitu, tinggal berangkat dan tinggal mengajar, bertemu kalian, menjelaskan, bla 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 seperti itu. Nah, tapi sekarang itu harus ada plan A, plan B sih seperti itu. Lalu menyiapkan tugas kalau seandainya memang ada hal seperti dulu kemarin itu pemasangan listrik baru atau apa di daerah Jogja kan, jadi bergilir pemadaman listriknya dari pukul 10 sampai pukul 1. Nah, itu kan sesi 2 tuh sesi-sesi paling hits gitu kan. Jadi ya sudah, jadi kita harus menyiapkan tugas, lalu kelasnya harus disiapkan sebelumnya seperti itu. Jadi karena kelasnya memang tidak bisa dilakukan karena ada pemadaman seperti itu. Oke, terus pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira menurut Ibu ada nggak hal positif dan hal negatif yang Ibu rasakan dari kuliah daring ini? Oke. Terus, terus dampak negatifnya itu gimana cara Ibu untuk meminimalisir dampak negatifnya? Oke.
Dampak positif dan negatif ya. Kalau negatif ya jelas ya pasti banyak seperti masalah koneksi dan segala macamnya. Seperti tadi juga bagaimana cara memantau mahasiswa itu juga seringkali kan hanya bisa lewat kamera dan lewat apa ya kelas secara tatap muka itu kan hanya bisa dicek lewat kamera, yang kameranya dihidupkan seperti itu. Tapi kan untuk cek apakah mereka benar-benar tahu atau benar-benar mengerti kan kita tuh lebih enak kalau kelas luring. Kalau kelas luring terus ibu bisa tahu, oh anak-anak yang di kelompok sini tuh sebenarnya belum paham penjelasan ibu. Jadi ibu harus jelasin lagi. Tapi anak-anak yang di kelompok sini itu sudah jelas. Karena ibu bisa lihat ekspresinya dengan jelas kan. Tapi kalau dengan kamera tuh kan kecil. Jadi sebenarnya ibu kurang bisa menebak ekspresi kalian gitu loh. Jadi ya sebenarnya itu sih. Jadi ibu sering merasa bahwa apakah benar-benar sudah tahu, sudah jelas, itu masih sulit untuk dilihat karena tidak bisa melihat ekspresi dari kamera dengan baik dan benar. Lalu kalau positifnya, mungkin ini bisa menjadi mungkin kalau ada penelitian lebih lanjut tentang kuliah jarak jauh ini, mungkin akan menjadi sebuah pilihan yang tepat seandainya memang akan bisa membuka kelas yang memang kelas jarak jauh, karena kan di luar negeri sudah banyak tuh kelas-kelas online yang di universitas-universitas luar negeri, tapi di universitas-universitas Indonesia tuh yang punya tuh mungkin hanya UT ya, universitas terbuka yang memang memiliki sistem kuliah jarak jauh. Nah mungkin ini juga bisa menjadi sebuah pilihan, siapa tahu nanti kita punya kelas online dan kita sebutnya kelas luring, yang kelas yang daring. Mungkin untuk teman-teman S2 mungkin akan lebih membantu karena kan banyak kelas-kelas yang namanya full time sama part timer. Jadi kalau di luar negeri itu ada namanya part time class gitu. Part time class itu yang untuk orang yang bekerja dan memang mereka punya profesi yang membutuhkan pendidikan lanjut. Nah, itu bisa menjadi program sih. Ibu sih pikir banyak hal positif yang bisa ditarik dari segala hal sih. Tinggal mengubah kacamata kalian aja seperti itu. Mungkin sebelum kita akhiri nih, mungkin Ibu punya pesan atau saran untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah mumet, mulai jenuh atau bosan dalam menjalani kuliah daring ini? Nah, oke. Itu sih concern Ibu sih sebenarnya. Ibu selalu bilang di kelas Ibu, Dek, yang penting jaga kesehatan mental. Kadang kesehatan mental itu yang paling istilahnya tidak dihiraukan, suka tidak diberi istilahnya tidak diberi perhatian gitu. Mungkin kalian itu sebenarnya sudah mengalami stres yang cukup besar atau cukup panjang karena walaupun tidak besar sekali stresnya, tidak langsung jebret gitu, tapi itu kan berkala dan waktunya tuh sangat panjang. Nah mungkin kalian tuh harus mulai take care. Jadi ibu sih lebih ke arah yang penting jaga kesehatan, yang penting jaga kesehatan mental dan tetap bahagia, tetap produktif. Karena ibu lihat mahasiswa FBE itu rata-rata sangat keren karena ibu sering melihat kalian tuh punya bisnis sendiri, punya profesi-profesi di luar kampus, punya ketertarikan di bidang-bidang lain. Kemarin tuh ada kakak kelas kalian tuh ambasador memancing, wis. Sudah jadi orang terkenal di luar negeri juga, keren gitu loh. Maksudnya, ya pokoknya yang penting kan bahagia di masa sulit ini, tetap menjaga kebahagiaan, wis kayak gitu sih. Bagian nomor 1 buat ibu. Oke, semoga pesan dan saran dari Bu Kitin ini bisa menjadi mood booster teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, terima kasih banyak kepada Ibu Kitin yang sudah bersedia menjadi narasumber podcast talk pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta yang sudah mendengarkan podcast talk pada hari ini. Sampai jumpa di episode podcast talk selanjutnya ya.